Selamat siang, Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Saya akan memaparkan presentasi. Pertama-tama, saya akan menyampaikan bahwa hasil keputusan grup tadi pagi, yaitu dari laba bersih 1,8 triliun, digunakan untuk cadangan 1 miliar, laba ditahan 1,5 triliun lebih, dan sebagai dividen tunai, dibagikan sebagai dividen tunai 278 miliar 35 juta 428.825 atau Rp15 per saham. Itu hasil TRUPS tadi. Dengan jadwal dividen, dividen mulai 10 Juli dan pembayaran dividen tunai pada tanggal 25 Juli. Selanjutnya tentang overview perusahaan, summary-nya bahwa PT CTRA ini sampai sekarang sudah mengelola lebih dari 84 proyek dengan jumlah karyawan hampir 5.000, 4.400 dengan perbandingan gender seperti 50-50, hampir 50-50 seimbang. Kemudian land bank yang dikuasai secara langsung adalah 2.200 hektar lebih, dan dengan ditambah dengan proyek CO menjadi hampir 3.500 hektar. Kemudian di secara keuangan, total aset 42 triliun. Kemudian pendapatan untuk triwulan pertama tahun ini mencapai 2,1 triliun dengan laba bersih 400 miliar, dibandingkan year on year sedikit turun 2%. Kemudian dari pendapatan kontribusinya adalah sebagian besar properti for sale 77% dan 23%-nya berasal dari recurring income properti komersial. Kemudian kegiatan bisnis utama seperti tadi ada dua, yaitu properti for sale dan properti komersial. Perinciannya adalah bagaimana tertera. Selanjutnya sebaran geografis proyek, bahwa sudah proyek CTRA sudah tersebar di 34 kota seluruh Indonesia, terdiri dari 84 proyek. Sebarannya di Jawa terutama, kemudian Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dan juga Bali. Kemudian kalau kita bicara pre-sales, residential menunjukkan penguatan pasca pandemi ini dengan pertumbuhan pre-sale tahun lalu mencapai 8,2 triliun, target tahun ini hampir 9 triliun, dan pada kuartal pertama tahun 2023 hampir 3,5 triliun, atau apabila year on year itu 74%, dan kuartal pertama ini sudah 38% dari full year target. Kemudian ini terutama untuk kuartal pertama ini ada beberapa proyek yang meluncurkan klaster baru maupun ada satu proyek baru, yaitu Citra Garden Serpong, dan 4 klaster yang tersebar di 4 klaster baru. Di proyek Citra Land Surabaya ada 2, dan di Citra Land Kama City Medan ada 1. Kemudian secara lokasi, untuk tahun lalu full year adalah hampir seimbang antara Jakarta dan sekitarnya, Surabaya, Sulawesi, Sumatera, dan kota-kota di Jawa. Untuk kuartal pertama tahun ini, sebagian besar adalah dikontribusi oleh Jakarta dan sekitarnya, hampir 50%. Salah satunya adalah proyek baru yang tadi saya sebutkan, Citra Garden Serpong.
Untuk produknya, sebagian besar adalah rumah residensial, 29%, dan sisanya adalah ruko. Kemudian dari cara pembayaran, kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir, tren KPR menunjukkan peningkatan yang stabil. Terakhir posisi pada kuartal pertama, KPR yang menggunakan cara pembayaran KPR adalah 66%. Sisanya adalah in-house dan angsuran bertahap dan cash. Untuk komposisi harga per unit juga menunjukkan bahwa sektor atau segmen menengah, di mana harga 1 sampai 2 miliar dan 2 miliar sampai 5 miliar menunjukkan pertumbuhan konstan juga. 3 bulan pertama tahun ini untuk harga yang sektor menengah tadi yang 1 miliar sampai 5 miliar kira-kira 73%. Kemudian perbaikan kinerja di mall, pendapatan untuk kuartal pertama meningkat year on year, secara year on year 22%. Ini seiring dengan berakhirnya pandemi. Dan net sellable area untuk 3 tahun ke depan sama, stabil, dan untuk 2025 ada new supply baru, yaitu mall di Makassar. Kemudian dari profil masa sewa, sebagian besar di 2007 ke atas. Dan tenant mix ini relatif stabil antara general, store, fashion, F&B, dan juga entertainment. Selanjutnya hotel mengalami pertumbuhan revenue per average room rate itu naik hampir 24%. Untuk okupansi sewa kantor relatif stabil. Kemudian untuk rumah sakit, sektor rumah sakit, kami ada 3 rumah sakit. Pendapatan di grafik yang kanan memang mengalami penurunan. Hal ini seiring dengan makin menurunnya pendapatan yang dari pandemi COVID. Sementara yang non-COVID masih belum dapat mengimbangi penurunan dari yang COVID. Untuk year on year turun sekitar 11%. Selanjutnya mengenai strategi pengembangan proyek. Pertama adalah dalam land banking, jadi kami mempertahankan kecukupan land banking untuk sustainability dan proyek sebaran yang diversifikasi secara geografis maupun produk maupun target pasar dan meminimalkan risk. Kemudian kita juga kami mengintensikan penambahan recurring income untuk proyek mendatang sehingga terjadi balancing antara kontribusi recurring income dan sales, dan menciptakan produk inovatif di bawah brand Ciputra, dan juga pengelolaan struktur permodalan yang mengutamakan prudent. Selanjutnya untuk pencapaian sustainability, indikatornya ada 6 indikator, dan sebagai recognition kami sudah masuk di IDX ESG, kemudian juga HT, kita juga masuk di ESG sector leader dan ESG quality 45 tahun. Selanjutnya, ini proyek baru di tahun 2023 ini. Yang pertama adalah Citra Garden Serpong. Ini baru kita launching Februari 2023.
dengan rencana pengembangan 120 hektar dari total 350 hektar. Dan harga jual rata-rata ada 1,4 miliar, dan unit terjual sejak launching total pertama adalah 900, sampai triwulan pertama adalah 960 unit. Kemudian proyek baru yang kedua adalah Citraland Sampali, Kota Deli Metropolitan. Pertama adalah 35 hektar. Ini perkiraan akan di launching di semester kedua tahun ini dengan target presale 450 miliar. Selanjutnya, yang ketiga adalah Citra City Sentul, seluas 400 hektar. Ini juga di semester 2 tahun ini, dengan target market untuk menengah dan menengah atas. Kisaran harga 900 juta sampai dengan 5 miliar. Itu adalah 3 proyek baru untuk tahun ini. Selanjutnya adalah proyek-proyek utama yang berkontribusi dalam peningkatan atau pencapaian sales tahun ini. Citraland Surabaya, ini proyek sudah kita launching sejak 93. Dan total pertama ini telah terjual 227 unit. Kemudian Citraland Gamma City Medan, ini juga sudah di launching sejak 2013 dengan membukukan penjualan selama triwulan pertama 80 unit. Kemudian Citraland City Losari Makassar sudah launching 2015 dengan total sales triwulan pertama 2023 unitnya 41 unit. Kemudian Citra Garden City Jakarta, ini merupakan proyek pertama kita, sudah launching sejak 1984. Dan unit yang terjual pada triwulan pertama 52 unit. Dan Citra Raya Tangerang, ini sudah launching di tahun 1994. Dan unit yang terjual 120 unit. Selanjutnya, ringkasan kinerja finansial. Jadi pendapatan 2,1 triliun untuk triwulan pertama, secara year on year menurun 4,6%. Laba kotor margin adalah relatif sama, 48,5%. Dan laba bersih untuk entitas induk 413, di mana tahun lalu 421 miliar. Para pendapatan yang dibukukan masih 68%. Next slide. 68% untuk penjualan rumah dan ruko dan parkir tanah, dan sisanya itu penjualan apartemen, kantor, dan juga referent income. Untuk secara lokasi geografis, Jakarta dan sekitarnya membukukan 55%. Selanjutnya, profil pinjaman per akhir Maret 2023, total pinjaman CTRA adalah 8,6 triliun dengan kos atau biaya pinjaman di tahun ke tahun menurun seiring dengan penurunan tingkat suku bunga. Terakhir tahun lalu adalah pasokannya 7,4%. Ini terdiri dari floating 80% dan fix 20%, dan dari denominasi mata uang rupiah 80% dan mata uang asing, dalam hal ini Singapura dolar 20%. Dan profil jatuh tempo terbesar adalah di 2026. Selanjutnya tentang CAPEX.
secara historis bisa dilihat di yang sebelah kanan memang mengalami tren yang menurun seiring dengan meningkatnya efisiensi penggunaan modal. Triwulan pertama 200 miliar yang sebagian besar digunakan untuk planning for development. Dan struktur permodalan juga makin solid, di mana rasio utang terhadap ekuitas juga pertumbuhan dan posisi kas juga meningkat untuk kuartal pertama, kas kita 9,1 triliun. Ini adalah ringkasan neraca, jadi total aset 42 triliun, liabilitas 20 triliun, dan equity 21 triliun. Cukup solid. Akhir adalah manajemen, susunan manajemen, ini adalah susunan dewan komisaris, dan berikutnya adalah susunan board of director. Jadi demikian, singkat saja.